Mual, pening kepala. Makanya mah minta maaf yang punya pohon pisang itu ya. Pengalaman paling pahit dipegang ular ya udah masih juga kelemahan manusia itu bodoh, poho, malah yang paling horor gitulah coba ada penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, sekarang kita mulai ke konten kicimpring yang sudah lama tidak konten tentang kicimpring. Narasumber kita sekarang Mang Heri yang akan menceritakan kisah-kisah petualangannya. Dan jangan lupa yang mau lihat channel Mang Heri ada di Nyulu News TV nya. Nyulu News TV 123 ya, News TV. Nanti ada di deskripsi ya. Nanti dicantumkan di deskripsi. Nyulu News TV itu petualangan seru, bisa kalian tonton. Nah, iya Mang Heri, kita mulai bercerita lah. Kumaha kisah-kisah apa saja, kisah terserah, mau kisah yang horornya atau yang serunya, yang lucu ataupun pikas belen gitu ya. Nah, pengalaman Mang Heri selama beraktivitas berpetualangan, mau yang camping ataupun apapun itu. Kalau petualangan ya bisa disebut camping, tapi bukan camping soalnya tidak buat tenda. Pernah nginep di Nusa Dharma itu ya. Waduk Dharma di situ, Waduk Dharma itu kan di tengahnya ada semacam pulau ya, pulau kecil disebutnya Nusa kalau di daerah kita ya. Di sana waktu Dharmanya airnya agak surut, kita nyebrang ke Nusa itu zaman dulu tidak mau naik perahu karena bayar ya, maunya gratis. Kita nebang pohon pisang ya, berenang pakai pohon pisang ya, pakai pohon pisang sampai kalau lumayan lah, sekitar paling berapalah 100 meteran lah paling ya. Kalau lagi penuh airnya, wah nggak sanggup ya, ombaknya besar juga. Udah nyampe kita bermalam di sana, perbekalan cuma biasalah, liwat biasa, tidak ada bermalam. Nah, pengalamannya nih ya paling uniknya itu kan di sana banyak kijing ya. Kijing itu semacam kerang ya, kerang kijing ya, kerang. Kalau di Jawa Barat mah kijing ya disebutnya, bahasa Sunda kerang ya. Kita cari di sana, banyak di sana, tinggal ambil aja. Nah, soalnya di air itu yang Waduk Dharma. Kita bakar di sate, kita makan. Ya, kalau luarnya mateng ya, kering, kita makan. Udah kita makan nggak apa-apa. Malamnya ya waduh, mual, pening kepala, waduh pokoknya. Jadi kayaknya di dalam itu mentah lagi kayak mentah lagi. Mungkin pinggirnya kering, matang, terbakar, kalau dalamnya masih mentah, belum matang sempurna ya, belum matang sempurna gitu ya. Jadi saya itu mual, kepala pening, muntah sampai muntah-muntah. Selesai muntah-muntah, sembuh itu mual peningnya udah. Karena itu masalahnya dari berarti itu si kijing keluar lagi itu ya, kijing itu kerang itu keluar lagi semua. Nah, keluar lagi, malah yang makannya di sana gitu kan, di sana ada pohon nangka juga ya, ada pohon pisang juga, kita bakar gitu. Emang sih milik warga. Kalau zaman dulu ya masih masa kenakalan ya, masa masih nakal ya, masa-masa. Berarti itu kejadian udah lamanya berapa tahun ke belakang? Sekitar 10 tahun lebih lah itu ya. Masih kita juga masih ya masih bujang. Kalau sekarang makin muda ya. Mual, muntah kalau seperti itu lah pokoknya. Paling seru ya. Kalau zaman dulu nggak ada punya tenda kayak gini, ini tenda Kang Dani ya. Karena sekarang saya juga tenda ada gitu kan. Peralatan camping ada. Kalau dulu wah jangankan peralatan camping ya gitu. Maksa naik perahu juga bayar, nggak maunya gratis. Soalnya ya bogo tahu ya, pakai pohon pisang gitu ya, pohon pisang ditebang, dibikin gitu, dipeluk ya, dipeluk satu tangan ya, dipeluk satu tangan, enggak cuma satu batang, satu batang yang besar, dipeluk satu tangan, kita bergerak satu tangan sama kaki gitu ya. Jadi kita kayak meluk gitu ya. Sampai ya, kirain dibikin rakit, dijejer gitu. Oh berat, kalau dibikin rakit berat.
berat, malah hanyut nantinya. makin hanyut ya. Ya malah hanyut karena Kecuali soalnya perahu bambu ya. nah, di tengah Waduk Dharma itu kan ada sungai-sungai gitu ya. Kalau dari atas kelihatannya air itu tenang, tapi kalau di tengah itu ada yang mengalir ke sini, ada yang mengalir kan ada perbukitan gitu kan. Berarti itu pun menyusurinya yang tidak terlalu dalam ya, kan ada ya itu jalur. Ya justru jalurnya yang jalur dalam gitu. Oh yang dalam Kan yang airnya surut itu kan yang jalur dangkal. Yang sisa yang jalur dalamnya saja gitu. Jadi yang di seberang itu otomatis yang dalamnya dalam gitu ya. Karena yang dangkal udah kering, kita masih jalan kaki. Kalau ingin tahu ke Waduk Dharma, kalau yang lagi penuh kan wah gitu kan. Kalau lagi kering ya lagi kering gitu cuma sedikit airnya. Jadi yang belum tahu posisi tadi Nusa di Waduk Dharma itu posisinya seperti pulau di tengah-tengah Waduk Dharma. Iya. Jadi semuanya dikelilingi air gitu. Dan untuk mencapai ke sana perjuangannya itu Harus naik pohon pisang. Ya, naik pohon pisang. Dan kalau ini termasuk cerita ya, ekstrim sebenarnya mah. ya, Lah. itu kan kalau zaman sekarang juga pernah juga ke sana lagi gitu kan, tapi naik perahu bayar gitu kalau sekarang gitu. Kalau dulu waduh soal Lebih bayar safety-nya. ya soal bayar itu zaman dulu. Pokoknya ini tidak direkomendasikan buat yang mau ke sana. Soalnya untuk bayar itulah aduh. Harus yang Ya terus terang ya untuk makanan zaman dulu cuma hobi saja gitu. Makanan juga ya pisang nggak tahu pisang warga mungkin itu ya, pohon pisang warga. Nangka ya yang punya warga mungkin ya, minta maaf yang punya pohon pisang itu ya, nangka dulu ya ikhlaskan saja lah. Ikhlaskan. Itu masih masa dulu ya, masa nakal-nakalnya ya, tapi hobinya tetap sampai sekarang, hobinya tetap petualang ya. Cuma ya gitu, ada perbedaan sekarang ya, nggak mau berani itu ambil pohon pisang orang lain, nggak berani sekarang. Sekarang Tarapri ya lebih safety. Idang seetik lah. Idang seetik. Gitu, udah idang lah seetik. Jadi itu memang kisah yang cukup pasti dikenang lah kan gitunya. Dan memang masa-masa ya muncul bahasa Sunda mah jarambah kan gitu. Enggak jarambah. Masa Untuk jarambah. kelistrikan juga ya, kelistrikan kan sekarang ada lampu LED apa itu ya. Dulu mah cuma mengandalkan api unggun. Kalau api mati gelap langsung. Jadi riuh dengan suluh gitu ya, cari kayu bakar itu harus persiapannya terus dari siang gundukin gitu ya, dikumpulin kayu bakarnya gitu untuk api unggun. Kalau udah malam juga hampir habis, cari lagi sebelum padam api karena gelap. Memang tidak, zaman dulu kan tidak ada LED-ledan gini ya, nggak punya juga itu gitu. Untung tuh hujannya. Hujan juga pernah Pernah. tapi ada saung warga gitu. Oh ada saung. Nah, di sana ada makam gitu ya, dua makam kuburan gitu ya, kuburan dikasih saung sama yang punya, mungkin sama keluarganya gitu. Pernah juga tapi bukan yang berenang pakai pohon pisang gitu ya, yang lain kalinya, yang kedua kalinya gitu. Berarti itu posisi hujan teh malam, sore. Oh sore, hujan sore, langsung berteduhnya di makam itu, kuburan itu, karena kuburan itu pakai saung itu mungkin oleh keluarganya gitu ya. Kita di sana berteduh gitu, gak punya tenda dulu. Oh beli tenda itu mahal, kalau sekarang online bikin tenda bisa juga sekarang ya. Tapi zaman dulu mah aduh masalahnya gitu, lagi bujangan belum kerja, pegawaian kukursuk gitu. Ya udah malum orang pedesaan gitu. Oke Mang Eri, itu cerita yang cukup menarik. Nah barangkali ada lagi cerita menarik lainnya lagi. Pasti banyak lah cerita. Ya banyak sih. Paling parah itu ya. Paling parah ini bukan camping, petualangan kan, ambil madu gitu ya, ambil madu lebah. Iya. Ambil madu lebah. Pohon beringin itu di Desa Bungawari ya dulu itu. Desa Bungawari. Berarti itu masuk Kecamatan Dharma juga. Dharma juga. Majalengka Kuningan. Perbatasan Majalengka Kuningan ya kalau kabupaten. Kalau kecamatannya Dharma masuknya ya. Dharma, kalau nggak salah Dharma masuknya. Saya ambil lebah naik gitu ya, sebelum persiapan di sana mungkin lagi apes atau gimana, lebah itu banyak keluar semua, menyerut menyengat semua. Ada 4 sayang itu menyengat. Wah, saya masih beruntung, alhamdulillah saya bisa turun.
sama turun. Kalau udah turun saya udah nggak kuat, ditolong sama warga di sana juga, sama petani ya, digendong saya sampai di malam di saung rumah itu ya petani gitu, tapi nginep di saung itu untuk menjaga. Masih di Bungawari, masih di hutan Bungawari, tapi ada warga yang bikin saung gitu ya, bukan hutan, perkebunan gitu ya. Perkebunan ada saung itu, rumah-rumah gubuk gitu ya, untuk menginap petani gitu kan. Biasanya mungkin pagi masuk lagi petani lagi kan, pulang sore, daripada pulang jauh ke rumah, nginap di sana. Saya juga diinapkan di sana. Kalau paginya pulang dijemput sama keluarga juga, dimasukin ke selimut ya, dimasuk kayak untuk babi itu ya. Kayak babi itu gini masuk gitu ya, saya dipakai selimut, ditandu sama bambu gitu ya, sama keluarga saya gitu. Sarung gitu, simbut di 3 sarung dikaitkan kan awi, ya diikat ke bambu. Diikat ke bambu, saya digembol ya, digembol lah apa adanya. Saya gitu ditandu. Saya sudah begini nggak bisa bergerak, saya nggak bisa bergerak pokoknya. Saya tangan juga udah ini ya, huras non, kaku, udah kaku, panas di muka, nggak jelas muka saya besar. Apa itu baru itu ya. bengkak udah bengkak. Mungkin sekitar seminggu lah saya sakit tuh ya. Ibu saya sampai nangis itu lihat saya, karena mungkin namanya juga ibu ya, anaknya ditandu saya selimut pakai bambu. Wah, itu pengalaman paling pahit itu ya. Sampai ingat sama mati itu kan, waktu itu ingat sama mati gitu. Ya lumayan ekstrim ya. Kalau tadinya sih, kalau biasanya kan hati-hati gitu, pakai cuma 1 sarang, kalau lepas 1 sarang gitu, pokoknya nggak terlalu tinggi. Kalau yang itu mungkin lagi apes juga ya, mungkin memang sudah nasib lah gitu. Walaupun itu tercatat sudah beberapa sarang ditaklukkan kan gitu ya. Iya kan, itu kan saya mah ngeri wis lah saya mah gitu selama. Jadi itu kan bukan pertama kali kan mengambil madu. Ya bukan pertama kali sih, udah biasa karena jadi dianggap enteng gitulah, mungkin apa namanya, takabur gitu ya. Dianggap enteng ya, begitulah. Jadi saran saya ya untuk yang lain, walaupun kita udah hal apapun gitu, kalau udah merasa udah profesional pun sekalipun, kita tetap hati-hati, harus gitu. Jangan sombong ya. Karena ada kalanya kita lupa atau gimana gitu. Cek Sunda nama untuk cek dalang gitu ya, cek dalang 3 kelemahan manusia itu bodoh, poho, balangah, cina gitu. 3B cina gitu. Bodoh, poho, balangah bahasa Indonesia non. Bodoh itu bodoh. Poho itu lupa ya. Balangah itu lengah gitu ya, lengah. Jadi harus hati-hati, harus ingat apa gitu, harus ingat kita, keahlian kita juga harus ingat gitu. Jangan sampai dilalawora gitu ya, digabah itu, jangan sampai digabah. Pandai-pandai tumpai melompat ya, pandai-pandai tumpai melompat yang ngisi muka WC. Iya, kisah itu cukup menarik, yang itu pastinya jadi pelajaran buat kita bahwa walaupun kita sudah terbiasa, sudah, tetap kita harus safety, harus hati-hati kan. Iya. Oke, kisah yang lain ya gini ya, karena nih kalau saya di konten saya banyak yang nyeker seperti ini nih. Karena saya orang desa gitu ya, dari kecil main ke hutan kemana nyeker. Kalau zaman sekarang kalau kerja sih pakai sepatu kalau kerja ya. Kalau ke jalan di desa biasa gitu sendal ya. Saya juga sekarang udah idem gitu ya. Tapi kalau nyeker di hutan, biasa kalau ke hutan mungkin ada di channel saya, kebanyakan nyeker sih. Nggak enak tuh pakai sepatu kalau saya. Kerja juga itu tertuntut oleh pekerjaan gitu, harus pakai sepatu. Pun bisa menyeker kan. Bisa menyeker. Kerja juga nyeker kalau boleh gitu. Oh itu sangat idamnya. Ya gitu. Kaki saya bukan mau sombong ya, bukan mau pamer sombong. Kalau kaki saya itu refleks ya, kalau ada, maaf ya, bukan mau sombong gitu. Kalau kaki saya itu kalau nginjak ada misalkan apa itu duri atau apa ya,
refleks gitu ya, kaki saya refleks langsung karena menghindar sudah gitu, terbiasa. udah refleks Iya. karena terbiasa nyeker gitu ya. Kalau sama teman juga kadang ada yang bilang ngeri gitu ya, di jalan di koral juga gitu kan ya, kadang-kadang daripada sepatu ini meletok, Sunda meletok Meletok. Melepuh. melepuh ya. Kalau melepuh pernah mendaki Cermai juga. Kalau mendaki Cermai kan dingin, nggak bisa nyeker gini, dingin, pincak tanah, pincak batu dingin. Kalau waktu mendaki malam kan gitu pakai sepatu. Tapi Pagi kalau pulang sepatu dilempar, dibuang ya, karena wah berat gitu. Pulang nyeker, pulang nyeker lagi saya gitu. Nah, terus berbicara ini, Mang Heri teh kan dulu teh bisa dikatakan suka bermain dengan ular, katanya. Bisa masuk kategori pawang gitu. Nggak tahu sih kalau soal Tapi gelar ya, pawang gitu ya. tapi bisa lah kan gitu ya. Kalau gelar pawang itu orang lain yang menentukan gitu ya, Iya. soal gelar itu kan. Tapi kalau biasa di tetangga gitu ya, di Suka minta tolong teh pasti ya, ke Bang Heri gitu ya. apa namanya, warga tetangga ke sekitar gitulah, kampung saya gitu, di desa saya, kalau ada ular masuk rumah gitu, kalau ada ular-ular itu saya yang Yang dipanggil. dipanggil. Kalau dulu sih kakak ya, kakak mungkin kakak lah, hampir kayak kakak gitu, teman sih tapi umurnya lebih tua gitu, tapi baik banget gitu. Dia pawang Nah, itu profesional pawang ya, profesional. profesional. Jadi kalau bisa dikatakan itu muridnya lah gitu. Ya bisa dikatakan itu guru saya lah gitu istilahnya lah, kalau bahasa gayanya gitu, guru saya gitu. Saya juga belajar dari dia memang gitu. Itunya udah almarhum, jadi yang lain gitu warga gitu Kalau butuh itu ke Mang Heri kan. percayanya ke saya. Nah, berkaitan dengan Tapi saya juga kisah-kisah nih sekarang mau ngonten pakai ular, aduh sekarang mah Biasanya. susah ya cari ular. baheula mah loba. Paling ular sawah, aduh susah ya. Emang sih pingin ngonten pakai ular tuh ya. Nah, Ularnya susah nemu. berkaitan dengan ular, nah pasti adalah cerita tentang ular. Oh, cerita tentang ular itu ya, pernah ya. Saya punya ular kobra kan, Kobra ya. ular kobra, terus saya ambil. Kan ini ya trik ular kobra ya. Kalau gigi taringnya dipotong 50% aman lah untuk Aman, gigitan ya. ular ya. Karena disuntikan bisanya itu pakai taring kan, ke tubuh kita. Kalau taringnya udah kita potong kan otomatis tidak masuk ke tubuh kita. Ibarat kalau senjata peluru ada, bedilna eueuh Ya. beunta. Ibarat jarum suntik dipotong gitu ya. Ya, ya. Jadi tidak nembus gitu. Nah, udah dapat ularnya, tidak bawa wadah tenonnya. Ku karung biasanya kunaon? Ya wadah itu tuh, wadah teh bahasa Indonesia naon atuh. Tidak bawa kandang gitu ya, tidak bawa kandang untuk, tidak bawa tas, tidak bawa apa. Terus saya masukin ke baju ke sini ya, masukin diikat. Hebat. Diikat. Terus sama teman saya kan itu tuh ngalah kalapa mau manjat, waktu mau mesek kelapa tenan, mesek katanya Ngupas. nggak mengupas. Malu orang kampung lah, mengupas kelapa susah kan, sambil pegang ular ya udah dimasukin ke sini, kita ngupas. Ternyata kita gerak banyak gitu, menggigit ke sini, tadi sini udah masuk kepalanya ke sini. Waduh susahnya itu untuk membuka, harus buka baju dulu ya, baru dibuka. Untung udah dipotong taringnya, udah dipotong. Cuma luka-luka gigi pendeknya kan, ada gigi taring 2, gigi pendek banyak kan gitu di belakang. Kalau gigi pendek kan mengarah ke dalam gitu, gigi taring 2. Kalau gigi taring 2 itu dipotong aman, gigi pendek cuma luka sih ada gitu, bisa sih ada, cuma tidak tembus ke dalam gitu, cuma dipercetkan gitu, dipijat-pijat gitu. Dan ini Tapi sekali pertama lagi itu tegang, ini jangan untuk ditiru ya. Ini jangan itu untuk bukan ditiru. untuk ditiru sih. Kayak ngarang sih kalau dapat ularnya sih, nanti saya akan juga bikin konten sih. Aduh susah ularnya ya. Zaman sekarang kan sudah banyak yang Iya. berburu juga kan. Jadi habisnya itu kalau kata warga yang di pesawahannya, biasa dulu kan saya butuh ular kobra tuh cari ke sawah ya, Cieneng gitu ya, di Cieneng ya. Cieneng deh, kalau di sini sawah Cieneng namanya. Banyak, paling ke sawah dikit lah, keliling dapat 1-2 gitu ya. Kalau sekarang habis sama orang itu ya, orang timur ya.
daerah kayaknya anu aja. Ya. dari daerah timur ya, ini Jawa Barat kan ya, dari daerah timur lah gitu. Terus sampai nginep-nginep di sawah gitu untuk usaha itu. Kalau saya sih cuma hobi gitu kan, Iya. itu mau untuk perusahaan, jadi habis setiap kali habis ularnya dijual gitu. Untuk apa nggak tahu juga saya, Ya, ya. kehabisan itu. Berarti dulu mah kan suka pelihara ular kan jadinya. Kalau sekarang dulu pernah piara sering gitulah gitu ya. Kalau sekarang sih ada keluarga baru gitu ya. Iya. Jadi tidak suka ular gitu kan, beli juga katanya takut, jadi saya juga gitulah, susah nyeritain lagi. Untuk keamanan kan gitunya, Untuk keamanan kita terlalu beresiko untuk keluarga dan lain sebagainya. kalau dulu mah pikirannya pendek, ya udah simpen, punya ular simpen, Karena lagi jarang banyak. ya nggak peduli gitu kan. Kalau sekarang terlalu panjang pikiran, oh takut ini kan, malu sama tetangga juga gitu, di rumahnya banyak ular. Kalau lepas kan yang heboh yang lain juga, mungkin ada ular di rumah orang lain, padahal bukan ular saya, nanti saya yang disangka gitu kan. Tapi kalau keahlian orang ini, insya Allah ini banyak manfaatnya kan ya. Iya. Ya kalau ada tetangga kan kebanyakan jarang lah yang punya skill mengendalikan ular gitu kan. Kubu nama kalah siun dan gitu. Nah, selain kisah ular, ada lagi kisah yang seru, horor atau horor? Kalau horor sih ya saya sih kurang ya, Jarang ya sebenarnya mah. saya ini pertualangannya malam gitu kan, sampai pernah bermalam di sungai gitu ya, zaman dulu itu di sungai kan, hobinya petualangan. Camping sih enggak sih, dulu tak punya tenda. Kalau zaman sekarang camping lah mungkin, cuma tidak pakai tenda gitu, cuma tidak buat tenda di sungai ya, di sungai. Sampai nginapnya juga di atas batu besar gitu kan, asik kalau menurut saya gitu. Kalau yang hobi petualang pasti ngerti ya. Kalau yang tidak hobi petualang tapi nanahan gitu, membuat apa gitu ya. Buku di Masar ini. Iya. Kalau kata warga sana gitu ya, desa-desa lain gitu ya, kakak sebutin nama desanya soalnya jangan takut ya singgung lah warga sana. Itu tempat yang paling horor gitu lah tuh Pak. Ada penampakan atau gimana lah, hati-hati mau menebang pohon juga di sana harus izin dulu, pamit dulu gitu. Saya bermalam di sana tapi tidak ada cerita, Iya, tidak ada apa-apa gitulah, sudah nama naon gitu, aman insyaallah ya. aman lah. Nah, termasuk nih tempat camping kita ini juga. Nah nih di sini gini ya. Nah, termasuk tempat camping kita sekarang ini ya, termasuk tempat camping kita sekarang ini pun ini kalau mendengar kisah-kisah orang tua dulu termasuk area horor sebenarnya kan gitu ya. Bahkan kalau dibilang ini kita camping di sini, sebenarnya kayaknya kita yang pertama camping di sini sekarang kan gitu ya. Baru denger ya. Ya belum ada yang dengar, ada yang Mungkin ada yang lain pernah camping, tapi saya tidak tahu gitu ya, tidak dengar. Setahu saya belum ada ya gitu. Mungkin ada yang lain tapi setahu saya belum ada. Soalnya ini tempat horor ya. Kalau cerita warga ini horor. Jangankan kon di sebelah sana, sebelah barat pasir ini, Pasir Rompang ini ada jalan naik ke pasir, lewat pasir tapi jauh di sana ya. Kalau motor lewat juga itu harus, kendaraan itu ya, motor mobil apa, harus tekan klakson ya. Ya, kau bahu lama gitunya. Ya harus beri kode klakson. Kalau tidak bukan kecelakaan, ada penampakan atau menurut apa ya. mitosnya kan gitunya. Menurut katanya. Kita coba camping di sini ya. Untuk zaman sekarang gitu. Nggak tahu kalau zaman dulu ya. Untuk zaman sekarang ini masih aman-aman saja gitu ya. Kita belum melihat sesuatu yang aneh atau gimana ya. Bukannya sompral atau sombong gitu ya. Ini mah cuma bercerita gitu. Iya. Kita seadanya aja gitu. Kalau ada mungkin ya katakan ada apa gitu. Kalau tidak ada ya tidak ada. Tapi untuk sampai ini jam berapa kita? Jam 2 jam. Ya jamnya ya ada di kamera ya. Jamnya ada di kamera lah pokoknya. Sekitar jam 10-an lah, mungkin jam 10 malam lah. Ya. Belum ya. Kalau belum sih berarti akan ya. Wah. Tidak ada hal-hal yang aneh ya. Ini tempat paling
horor ya kalau di terkenal pasir-pasir ya. dengan kisah-kisah. Sawahnya pesawahan di bawah, pesawahan Cieneng. Ini pasir rompang namanya. Kalau ke sebelah sana, ke belakang tenda, ke sebelah sana jauh ada pemakaman Cina ya. Pemakaman Cina juga. Kuburan Cina zaman dulu ya, udah keurus ya kuburan Cina. Mungkin besok kalau ada waktu kita akan ke sana sebentar ya untuk melihat kuburan Cina itu. Mungkin ya, insya Allah lah kita akan usahakan ke sana besok. Horor, sebenarnya ini camping horor ya sebenarnya, cuma dua orang ya, cuma dua orang satu tenda di pasir yang bukan tempat camping ya. Ya, Bukan tempat wisata, bukan campground gitu ya. Tapi ini benar-benar kebun sih ya, kebun ini teh. Kalau siang mah pasir ya, perkebunan pasir lah. perkebunan. Jarang dikelola juga sih, pertanian juga udah apa namanya, kubra, cek Sunda nama kubra itu tidak dikelola ya karena mungkin susah air di sini sih. Angin Nah, mulai angin ya menggelembung. Nah, itulah kisah-kisah Mangri yang cukup menarik. Itu suara suka kedua karena miknya angin Karena ada natural. Itulah kisah-kisah Mang Heri tentang petualangannya gitu ya, di masa-masa dulu, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Dan yang pastinya kita bisa ambil pelajaran daripada kisah-kisah ini. Banyak sekali pelajaran gitu ya. Ya intinya kita berbagi pengalaman lah. Berbagi Gitu. pengalaman gitu. Mungkin yang lain di luar sana ada yang pengalamannya memang jauh lebih dari kita ya, lebih profesional, lebih pengalaman lah hal-hal apa gitu. Kita mah cuma berbagi, cuma sedikit pengalaman juga gitu ya, bukan sombong so pengalaman, bukan ya, cuma berbagi pengalaman kan. Ibarat anak kecil apa mengadu sama yang lebih besar gitulah, bercerita gitu tentang keluhan pengalaman atau gimana lah. Lah nyeritakan aja gitu lah pokoknya lah. Kita berbagi cerita dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi, bisa kita ambil pelajaran. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advent. Sempat ke si Aki dulu itu. Registrasi dulu, iya. registrasi kita bayar tiket dulu gitu. Oh iya. Sekalian ngobrol jam si Aki. Dan selama obrolan biasa aja, tidak ada obrolan yang menjurus apa dan